Oke, hari ini kita akan berbicara tentang agama dan tubuh pada bagian yang ketiga, yaitu refleksi lintas iman. Suster tahan dulu ya, liburnya masih hari Kamis ya. Suster nggak mau libur hari ini ya. Tahan dulu suster ya. Oke, teman-teman, mari kita sekarang mulai dengan membuka HP kalian. Mari kita cari apa yang orang muda tanyakan kepada agama terkait dengan tubuh. Ya, silahkan kalian mencari isu-isu yang ditanyakan orang muda dari macam-macam agama, tidak harus dari agama kalian, tapi juga boleh kalian explore dengan agama-agama lain. Teman-teman Muslim masih puasa kan? Oh iya, kok tadi kelihatannya sedang makan apa gitu Mbak? Oh lagi nggak puasa. Mau bukber bersama saya Mbak? Ya. Untuk teman-teman Muslim ya, semangat takjil luarnya. Saya tahu teman-teman non-is itu suka rakus ya kalau soal takjil ya, sampai nggak nyisain buat teman-teman yang puasa ya. Oke teman-teman, silahkan kalian mencoba mencari tahu apa saja yang orang muda terutama tanyakan terkait dengan tubuh. Saya tentu sudah menyiapkan materi. Saya nanti akan berbicara tentang tubuh LGBT. Salah satu yang ditanyakan oleh orang muda. Apakah boleh saya menyebut diri saya LGBT Katolik? Ya. Terus beberapa waktu yang lalu ada sebuah kasus bunuh diri di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan yang ramai sebenarnya tidak sekedar bahwa ada peristiwa seorang mahasiswi semester 1 atau pokoknya semester awal ya, itu melompat dari asramanya ya. Tetapi komentar warganet di situ ketika ada doa bersama untuk mahasiswi yang bunuh diri. Komentar-komentarnya lumayan sadis, yaitu mengapa kita masih perlu berdoa untuk orang yang bunuh diri? Masih ada gunanya tidak kita berdoa untuk orang yang bunuh diri? Dan macam-macam. Maka sekarang silahkan kalian mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan orang muda terkait dengan tubuh mereka. Silahkan kalian coba cari-cari. Saya beri waktu 5 menit. Kalau kurang silahkan angkat tangan, kibarkan bendera putih. Kalian boleh nambah waktunya.
Udah ketemu? Oke. Jadi suster. Yuk suster. Apa yang ditanyakan oleh orang muda? Bisa ke agama mana saja? Karena kalau orang muda itu nggak menemukan jawaban pada satu agama, mereka akan adventure ya ke agama lain. Apa suster yang ditanyakan orang muda terkait tubuh? Kadang anak muda itu bertanya juga kenapa saya jerawatan atau kenapa berat badan saya gendut. Ya, kenapa saya jerawatan? Kenapa tubuh saya gendut? Ya, terus jawabannya apa dari agama, suster? Kalau kita agama Katolik sih harus menerima diri apa ada. Oke, ya, menerima diri apa adanya ya. Selain effort harus ada support ya. Jadi mungkin ke klinik kecantikan, suster ya. Yuk, apa lagi? Bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri terkait dengan penampilan fisik? Oke, bagaimana cara mengatasi penampilan bisa percaya diri, terutama terkait dengan penampilan fisik, ya. Terutama karena kita hidup dalam dunia yang kayaknya fisik banget ya. Contohnya apa, Mbak? Bahwa kamu itu seringkali dilihat hanya fisiknya. Misalnya apa? Bahwa masyarakat kita itu ternyata melihat kita simpel banget. Saya kadang-kadang insecure juga ya kalau ada umat, romonya nggak ganteng. Gila, di rumah ibadat aja ganteng jadi ukuran loh ya. Ya untungnya suara kayak gitu jarang dialamatkan pada saya ya. Jadi saya lumayan secure lah di gereja ya. Misalnya apa lagi yang pernah disampaikan kepada kamu? Ya kok kamu natural banget sih? Ya, natural tuh berarti deso banget ya sebenarnya ya. Kok hidup kamu tidak tersentuh oleh kosmetik ya? Yuk, apalagi Mbak? Oke, menjaga kesehatan, merawat tubuh. Kalau menurut agamamu, jawabannya apa, Mbak? Oke. Ya. Oke. Bahkan mungkin untuk teman-teman muslim jauh lebih eksplisit ya. Merawat badan adalah sebagian dari iman. Yuk, lanjut Pak. Oke, emosi yang labil. Ini menarik juga. Maka orang berbicara tentang kecerdasan emosional. Selain itu kecerdasan spiritual dan kecerdasan yang lain. Selabil apa sih generasimu, Mbak? Ya, hari ini jadian, besok kok tiba-tiba kita nggak ada hubungan lagi ya. Itu labil banget kalau itu ya. Perasaan baru jadian, tapi kemudian ketemu lagi, kita teman biasa aja ya. Mulai hari ini. Oke, yuk, Mbak. Oke, nah ini menarik. Nanti akan nyambung dengan teologi moral atau filsafat moral ya terkait dengan tubuh. Bagaimana dengan
cowok yang bertindik. Hari Kamis kemarin ya, saya nongkrong di Silol sana, SILOL ya. Mau cari makan kemalaman, akhirnya ya udah kita ngafe aja lah ya. Itu kan salah satu mahasiswi, jangan khawatir, aman ya, tidak terjadi apa-apa di situ. Lalu di situ ada band yang lagi perform, cowoknya cakep banget kata mahasiswi itu ya. Salah satu yang membuat cakep itu cowoknya pakai tindik ya. Pokoknya cakepnya tuh jadi maksimal gara-gara ada tindiknya ya. Believe it or not saudari, ketika saya jadi guru di Laut Pasifik itu, salah satu yang siswa-siswi saya pengen banget saya lakukan adalah mereka pengen memasang tindik di tempat sini saya. Karena keren Pak Guru kalau ada punya tindik tambah cakep. Nah, maka mari kita sekarang tanya dulu ya. Apakah ada agama yang melarang tato? Ya, kamu Kristen? Islam. Macam ini kok kayak etnis ya? Oke. Jangan-jangan banyak perawatan. Oke, kalau dalam agamamu, kira-kira gimana? Mengapa menolak tato ya? Tindik atau tato? Aku mau berikan salah satu. Cowok, Muslim, boleh nggak tindikan atau tato? Nggak boleh. Karena oke, jadi kalau saya tindikan, saya menyerupai perempuan. Penampilan, oke. Kalau tato nggak boleh karena menyerupai apa? Merubah bentuk ciptaan Tuhan. Ya, ini menarik ya. Atau itu double O atau double T ya. Kalau beli kosmetik agak putihan itu mengubah bentuk juga. Oh, kayak babaknya. Buat masnya ini biar cakep cukup kudu ya. Itu pokoknya kalau ditanya biar cakep kudu sama sholat. Oke, yuk Mbak, mau tindik atau tato? Oke, senang kalau ada punya cowok tatoan gitu. Kenapa ada Mbak? Saya nggak tatoan ya Mbak. Namanya tatoan. Karena kalau cuma satu kecil. Dalam agama dilarang, apa dilarang Mbak? Oke, nanti kita akan tanya ya teman-teman yang punya tato atau punya pandangan lain tentang tato, yaitu bahwa kalau punya tato itu merubah bentuk, satu, menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri. Sebenarnya ini bukan jawaban pertama yang saya dengar. Beberapa tahun yang lalu ada salah satu Gus yang terkenal ya, yaitu Gus Ulil Aqsar Abdallah.
Itu salah satu Gus yang kalau dari sisi biaya dia pasti tidak kekurangan. Gus Ulil itu punya bibir sumbing. Lalu karena waktu itu dia waktu di Amerika dan saya juga punya teman itu kayaknya care banget dengan bibir sumbingnya Gus Ulil itu. Lalu teman saya itu mengusulkan, gimana Gus kalau bibir sumbingmu saya betulin gitu. Gus Ulil nggak usah mikir biayanya, akan saya biayai. Yang penting Gus Ulilnya mau. Dan jawabannya Gus Ulil Afsar Abdallah itu adalah, terima kasih sekali Mbak, tapi sumbing ini pemberian Allah. Saya tidak mau mengubah yang Allah sudah berikan pada saya. Nah, buat kami yang Katolik, wah keren sekali ya. Padahal ini untuk semacam merekonstruksi ya bibirnya agar kita pandang lebih cakep gitu ya. Ternyata Gus Ulilnya jawabnya gitu ya, ini sudah pemberian Allah, jadi jangan diubah-ubah lagi. Oke. Ya. Ada lagi teman muslim yang mau berpendapat soal tato dan tindik? Oke, sekarang kita, siapa yang punya tato di sini? Ada yang punya tato? Agar kita punya pendapat yang lain ya. Oh ya, ada ya. Oke. Oh, jadi dia ulang tahun? Iya. Oke. Ada yang punya tato di sini? Atau ada yang punya pendapat tentang tato? Oke, kita cari ini ya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak bertato, kita tuh punya banyak prasangka tentang orang yang bertato juga ya. Nah, itu alasan setiap kali kalian ke kepolisian, kalian akan ditanya soal tato. Apakah ada tanda sesuatu yang spesial pada tubuh kita? Karena seringkali sebelumnya, tidak mungkin sekarang lebih kurang ya, tato itu dikaitkan dengan kriminalitas. Kalau dalam agama Katolik itu kita mengenal ya stigmata. Kalau dalam dunia sosial kita mengenal stigma. Stigma itu semacam meterai yang dikenakan pada tubuh kita, lalu kita dicap. Maka kalau ada sebuah cap tertentu pada tubuh kita berarti kena stigma. Sosial, misalnya narapidana, itu kebanyakan waktu di penjara banyak menandai tubuh mereka dengan tato ya. Dan kadang-kadang ketika keluar dari penjara, tato itu diperlihatkan di muka umum ya. Untuk menunjukkan bahwa mereka seseorang yang tidak begitu saja sama dengan yang lain ya. Tapi itu juga seringkali secara masyarakat, secara sosial biasanya kita menjaga jarak ya dari orang-orang yang memiliki tato ya. Maka mari kita tanya pendapat kalian, baik yang bertato maupun yang tidak bertato. Yuk, saudari, kalau kamu melihat temanmu ada yang bertato, kamu punya pandangan apa terhadap dia? Nakal. Oke. Yuk. Tidak merawat tubuhnya, abai terhadap tubuhnya. Bahkan mungkin sampai level self destruktif terhadap tubuhnya, merusak tubuhnya. Yuk,
Kita nyari yang positif sampai ketemu yang positif. Merusak tubuhnya, yuk Mbak. Seni, yang boleh positif. Estetik. Tato itu indah loh. Yuk. Ya, dalam beberapa masyarakat kita, tato itu menjadi bagian dari identitas ya. Teman-teman Gaya, teman-teman Mentawai, lalu suku-suku yang lain di Indonesia itu, tato itu menjadi bagian dari identitas. Yuk. Gimana? Kenapa? Kenapa orang itu membuat tato ya? Saya bertanya. Oke, kenapa? Misalnya kalau dari karakter Hindu dalam film Pulang, itu mengapa dia memasang tato kura-kura ya? Dia merasa dengan ayahnya, ya kita itu dekat banget. Karena kura-kura itu mungkin jalannya lambat, tetapi dia selalu sampai tujuan. Maka ketika dia memikirkan sesuatu yang spesial, itu maka kemudian dia membuat tato kecil ya di lehernya. Yuk, Mbak. Oke, ya. Jadi pasti tidak tidak gambar tetangga ya yang ada di tato kita. Tapi orang-orang terdekat dalam hidup kita, misalnya mantan backnya Real Madrid ya, Sergio Ramos, itu banyak banget tatonya. Salah satu yang terbesar adalah tato Bunda Maria, karena dia seorang Katolik ya, dan Bunda Maria itu punya tempat istimewa. Maka dia menato dirinya dengan tato Bunda Maria. Kalau kalian tahu, salah satu brand Jogja, ya, duo Jogja ya, yaitu ini suka kita dengar kayak kalau di angkringan ya, NDX, aka Familia. Salah satu personelnya itu paling seneng memakai hoodie yang ada gambarnya Maria Guadalupe Meksiko. Bukan masnya yang gendut tapi yang kurus itu ya. Dia paling sering kalau manggung pakai hoodie itu ya. Saya nggak tahu dia Katolik atau enggak, tapi pasti gambar itu spesial buat dia. Karena hampir di setiap konsernya kayaknya pasti bajunya bukan itu aja ya yang dia punya ya sebagai artis. Tapi kayaknya itu favorit banget karena hampir selalu dipakai. Dan kalau saya nggak yakin kalian semua aware soal itu, tapi buat saya yang pernah ke Meksiko, kalau kita punya sesuatu tentang Maria Guadalupe itu istimewa banget sih. Yuk, Mbak, mengekspresikan dirinya. In a positive way, Mbak. Kamu bisa melihat seseorang yang bertato itu positif? Bisa. Oke, sister. Seni, oke, estetik, seni. Kalian boleh memberi komentar tindih atau tato ya, dua-duanya boleh. Yuk, tindih atau tato? Tato. Mengabadikan momen. Kalau kamu boleh menato diri kamu atau terbuka tubuhmu ditato orang lain, momen apa dalam hidupmu yang ingin kamu abadikan? Kuliah di sana, oh siapa tahu ya. Kalau kamu bilang beda saya, yang ada itu cuma buku SD. Apa misalnya momen yang rendah
coba tato saya akan naruh di salah satu bagian tubuh saya. Apa? Mau saya beri pikiran? Oh iya, itu dipikirkan ya selama ini apa? Selama kami syuting ya. Selama bulan ya. Yuk. Sama tato atau ini tato. Gambaran diri, oke, self image kita. Kamu paling gampang self image-nya apa, Mbak? Kalau saya boleh tahu. Entah hewan atau objek tertentu. Hewan apa? Kucing, kenapa kucing? Oke, kucing ya. Ya, mungkin seperti karakter human ya. Siap, Mbak? Tato. Oke, nah, tadi tato. Ya, setiap orang kalau mentato dirinya ada artinya. Kalau kamu boleh mentato dirimu, kamu mau mentato apa, Mbak? Ya, sesuatu yang berarti buat kamu apa? Hari ini gratis tato sama saya. Temporer boleh. Kalau temporer apa yang ada dalam benak? Salib. Wah, ini apa sekali kan? Oke, yuk. Tato tinggi. Kupu-kupu. Artinya kupu-kupu apa sih, Mbak? Buat kamu. Karena butterfly itu nggak selalu simbolnya positif. Misalnya kupu-kupu malam. Kalau buat kamu apa? Ya, positifnya dalam arti apa? Oke, semacam freedom gitu ya. Oke, mari kita pikir-pikir lagi isu apa yang harus dijawab oleh agama.
Oke, kita sudah memberikan tanggapan pada dua kasus terkait tubuh. Yang pertama adalah soal tato, yang kedua adalah soal tindih. Kita belum memberikan jawaban soal operasi plastik ya. Kalau begitu kamu keluar dari kampus Sanata Dharma sudah ada tawaran ya, yaitu buat kalian yang dagunya double ya. Kayak saya ini ya, ternyata ada ya, cuman kurang dari 1,5 juta. Dagu kita jadi lebih cakep ya. Mau suster? Nanti jadi suster lebih banyak panggilan loh ya. Oke, mari kita lanjut. Sekarang kita ke operasi plastik.
Setuju Mbak? Operasi plastik biar tambah glowing. Tergantung masing-masing pribadi. Kalau kamu sebagai orang beriman, jawabanmu tidak. Mengapa? Mensyukuri yang sudah dapat jerawat. Ya, meskipun jerawatan bersyukur ya, nggak usah lihat jerawatan sendiri-sendiri ya. Yuk, Mbak, operasi plastik. Saya kasih 5 juta sore hari ini. Mau lanjutin hidungnya biar tidak seperti saya menghilang ya. Tidak akan, karena tubuh saya seperti baik Allah guys. Tapi baik Allah aja dari inovasi Pak. Gimana tuh? Yesus saja bilang ya, kamu mau meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Bangsa kita butuh 46 tahun untuk mendirikan bait Allah. Coba Yesus. Jadi gimana Mbak? Bait Allah aja dari inovasi dan Mbak. Tidak akan operasi plastik. Oke. Tidak ingin pipinya agak motong gitu. Ya, Pak mau. Yuk, Mbak. Tidak karena Oke, sekarang mari kita buat survei. Ya, silakan saudari kita duduk dulu. Siapa tahu mempengaruhi hasil survei ya. Ya. Tidak usah tengok kanan kiri. Ini ada tawaran. Hanya berlaku sore hari ini. 10 juta. Untuk membuat bagian tubuh kalian yang kalian rasa kurang elok menjadi elok dengan operasi plastik. Siapa yang mau ambil 10 juta? Syukur kepada Allah tidak ada yang mau ambil ya. Oke. Mengapa tidak mau ambil Mbak? Ya. Apa? Nggak mau karena apa? Merubah bentuk ya. Padahal jangan cari kita mencipta biar merubah bentuknya. Berubah bentuknya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, sekarang ini Bapak bisa pertanyaan ini. Karena kalian jadinya santun-santun. Ya Mbak? Sehingga tubuh kita itu menjadi lebih ideal. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh menurutmu, menurut agamamu? Tubuh boleh. Ya, boleh. Kalau kamu perawatnya muka, skincare itu mengubah tubuh nggak sih? Dari yang bentuknya agak besar. Oke, kamu biasanya spend berapa, semahal apa untuk skincare kamu?
gratisan cukup. Kalau kamu enggak, ya kamu keren untuk berjumpa ibu. Gratisan, oke. Yuk, kurang lebih sama. Kalau cowok apa butuh skincare? Kamu sendiri cowok yang skincare atau tidak? Rambutnya dia apa? Oh, dikasih komen. Itu kira-kira berapa? Oke, mending rokok daripada tidak makan ya. Oke, sabun muka, sabun muka cowok berapa susah? Itu nggak ada. Oh, ini ya. Serum ngapain mas? Buat ini ngecilin pori-pori. Jadi pori-pori itu menurut kamu terlalu besar. Oke. Nanti spill karetnya. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Ya, meskipun kita sepakat bahwa timbangan itu lebih menunjukkan angka bukan nilai, tapi kenyataannya most of the times kita itu terobsesi dengan tubuh kita. Ya tubuh kita ya nilai kita tidak sekedar angka ya. Kalau 80 kilo ya gendut. Suka atau tidak suka kita harus bilang ya. Itu dunia kita kejamnya kayak gitu ya. Makanya skincare laku, serum laku, ya, pomade laku. Mbaknya tadi sebulan 200.000 ya. Ya, di spend agar lebih glowing ya. Suster, ya, ya kita spill suster ya. Suster itu kalau pengeluarannya untuk kosmetik ada nggak suster? Ya, siapa tahu suster itu malah 500.000 ya. Oh iya. Apa suster? Sekaliannya suster. Siapa tahu nanti saya Natal mengirim masker kosmetik. Minyak rambut ternyata suster ya. Oleh, kalau suster apa sus? Kosmetik yang harus ada di tasnya suster. Minyak rambut gunanya itu apa? Kan rambutnya suster disembunyikan. Oh, dengan kata lain rambutnya suster sehari-hari itu sebenarnya berdiri. Oh iya, apalagi suster. Itu saja. Kalau dihitung kira-kira berapa suster? Oh, enggak sampai 100.000 ya. Kalau saya misalnya nanti parcel Natal ngirim suster gitu, suster akan happy enggak? Oke ya. Tunggu ya suster. Iya, dicatat boleh kok suster. Oke. Teman-teman, mari kita beranjak dari tindik, tato, dan operasi plastik. Sekarang kita sampai kemana tadi? Ya, dari teman kita yang muslim lagi, kita kembali ke kamu. Pertanyaan apa tentang tubuh ya?
kamu temukan di internet atau menjadi pergumulan buat cowok-cowok muslim, laki-laki muslim, terus juga perempuan muslim juga ya. Ya, tubuh ideal itu kayak apa sih mas? Oke, misalnya kriteria ideal kamu apa? Tentang tubuh ini? Ya. Kalau kamu merasa kurangnya gimana? Oh, kurang berisi. Mau saya beri sedikit ya? Saya nggak kelebihan. Yuk, Pak. Oke, nggak tertarik beli skincare yang putih kan? Suntik putih? Kalau ada teman kita ya, aduh, gimana suntik putih? Oh iya, bisa rekomendasi saya. Sejauh ini kamu gimana? Berusaha menjadi putih, menerima keadaan bahwa saya itu agak kurang putih. Yuk, mas. Oke, menambah berat badan ya. Itu ada sesuatu ya. Gimnas. Yuk, apa? Saya akan mencari yang menarik ya. Ya, pertanyaan terkait dengan tubuh yang kamu ingin dapat jawabannya dari yang benar. Tato, ya. Katanya tubuh kita baik Allah. Wah, ini jelas ya. Kalau tubuh kita itu baik Allah, kalau kita itu memberi tato, kita tuh melukis baik Allah. Sehingga lebih indah. Menentang agama atau tidak? Karena kita menjadikan bait Allah tambah indah kalau kita kasih tato. Ya, siapa teman-teman yang menentang tato? Berilah jawaban. Siapa yang menentang tato tadi? Mana suaranya? Oke, siapa yang Kristiani sampai di sini? Oke, Kristiani. Oke. Terhadap pendapat rekan kamu gimana, Pak? Wah, 1 Korintus 3. Ini cara lagi sebagai rekaman ini ya. Kita produksi ya. Bisa diikut namanya Mbak ya. Sebelum buka. Ya. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Ya. Oke, menurut kakaknya ini kamu boleh memberi pendapat dari. Ketika kamu mentato, kamu itu binasakan bait Allah. Iya, Mas. Berarti gereja itu kamu nggak perlu dicek.
saya mendengarkan keterangan saudara kita ini, kamu menjadi lebih teryakinkan atau tidak sama sekali? Maksudnya kamu akan tetap dalam pendapat dia bahwa saya nggak rusak vital dengan memberi tato pada tubuh saya itu malah memberikan vital. Jadi kamu tidak akan berubah pikiran ya? Tidak akan berubah pikiran saudari. Dan ini penting ya teman-teman, bahwa menjadi beragama sekarang itu mungkin lebih daripada sekedar mencari teks dalam kitab suci ya, untuk memberikan pendasaran alkitabiah terhadap pendapat kita. Karena mungkin cara orang muda memandang tubuhnya itu sesuatu ya yang seperti tadi saya sebut, dalam masyarakat kita tato itu udah cenderung negatif. Tetapi kita punya teman-teman yang mentato dirinya tapi tidak ada negatif-negatifnya. Bahkan mungkin waktu di Amerika itu saya punya salah satu anak tante ya yang saya dengar itu, dia kerja di tato spiritual. Jadi gambarnya itu tematik spiritual. Yesus, Maria, lalu apa, salib, dan macam-macam gitu ya. Nah, saya sekarang mau tanya pada mbaknya ya. Halo mbak ya. Kalau tema tatonya itu rohani, boleh nggak mbak? Misalnya Yesus. Yesus nggak boleh digambar pada tubuh kita. Simpan dalam hati aja. Wah. Oke. Ya. Kelihatannya untuk kasus tato posisi saya 50-50 ya. Ini kalau kalian nonton film Nenes ya, silahkan dibaca dari ya. Edit Avatar sebelumnya, karena orang yang hanya suka sama lo pure karena penampilan fisik saja, bukan orang yang layak diperjuangkan. Ya, sekarang coba lihat Instagram kalian, profile picture-nya diedit kelebihan nggak? Saya sih nggak percaya sih. Tapi kok suka main yang itu ya, yang gemoy-gemoy itu ya. Kita jadi bule-bule sama jadi anime-anime yang lucu-lucu itu ya. Itu berlebihan nggak sih kita ngedit diri kita? Saya nggak ngubah profile picture karena ternyata setelah saya edit nggak lebih baik ya daripada foto saya yang ya. Nanti silahkan teman-teman. Yuk, silahkan dibaca. Ini dari film Wonder, salah satu film yang kita rekomendasikan untuk kalian tonton minggu yang lalu. Seseorang tidak dapat mengubah parasnya, namun tidak dapat mengubah cara pandang terhadap pribadi tersebut. Oke, sekarang silahkan kalian berhadapan-hadapan. Sebentar aja ya. Yang sebagian 3 orang boleh bertiga saling berhadapan-hadapan. Latihannya simpel banget sih teman-teman. Di sini dikatakan seseorang tidak dapat mengubah parasnya, namun kita dapat mengubah cara pandang kita terhadap orang itu. Ya. Silakan kalian melihat, memperlihatkan wajah kalian pada teman kalian. Lalu setelah itu kalian memberi deskripsi sedikit tentang kalian.
adalah apakah yang saya lihat dalam diri saya kontras dari yang teman saya lihat pada saya. Beda kan yang saya lihat pada diri saya dengan yang teman saya lihat pada saya. Kelihatannya masih butuh waktu ya untuk ngambil foto profil dulu, mengecek ya, silakan. Nanti kita akan mulai dari cowok belakang ya, 4 orang ini ya. Apa yang mereka lihat pada diri mereka, apa yang teman kalian lihat pada diri kalian. Ya. Biar suaranya nanti masuk di rekaman. Yuk maju. Yuk. Saya hitung 3 mundur di sini. Maju. Yuk. 3, 2. Yuk, maju. Ya, biasanya kalau kita omong tentang tubuh kan kita banyak omong tentang tubuh perempuan ya. Sore hari ini kita ingin mendengarkan suara cowok. Gimana sih kalau cowok memandang dirinya, memandang tubuhnya, dan yang temannya lihat pada temannya? Yuk, silakan.
Ya, apa yang kamu lihat pada dirimu dan nanti coba tanya bagaimana kamu melihat saya. Ya, berarti kamu ya. Ya, kamu kan berdua kan? Ya, saya lihat dari diri saya, kulit saya hitam, terus apa ya? Kelihatan ada Chinese-nya sedikit. Menurut kamu? Ya, kalau kamu lihat temanmu, apa yang kamu lihat? Saya lihat dari Kevin, sama kayak pengenal Kevin sendiri. Oke, sekarang giliran kamu. Bagaimana kalau kamu melihat dirimu? Kalau saya lihat diri saya sendiri, aduh kacau. Palingan saya apa ya? Ada titiknya loh ya. Brutal. Oke, yuk. Apa yang kamu lihat pada temanmu? Sama. Karena kenyataannya brutal. Ya, no debat bahwa teman saya ini brutal ya. Betul. Yuk, gantian. Tetap-tetapan kemarin. Ya, saya lihat dari diri saya apa ya? Jauhin. Absurd sih. Absurd. Dengan kata absurd kamu mau mengatakan apa? Mungkin teman-teman kamu butuh keterangan yang lebih lanjut ya. Absurdnya itu apa gitu ya? Kalau kamu melihat diri kamu, Ya, saya juga bingung. mungkin satu kalimat diterangkan absurd itu apa sih buat kamu? Mengapa kamu memandang diri absurd? Karena absurd itu agak sulit diterjemahkan ya. Kalau saya bilang diri saya itu absurd, itu kamu mau mengatakan apa dengan absurd itu? Ya, contoh ya bahwa saya itu absurd gitu. Ya, absurd. Ya, tapi kan absurd susah dipahami. Yang teman-teman kamu bisa gampang memahaminya gitu. Freak kamu freak. Aneh-aneh. Oke, freak ya. Yuk. Bagaimana kamu melihat dia? Sama. Jadi absurdnya itu apa? Absurdnya temanmu itu apa? Ada lagi. Oke, sekarang kamu melihat diri kamu. Apa? Introvert. Oke. Itu lebih jelas ya. Yuk, kalau kamu melihat dia, Ya, sama. jangan template lah jawabannya. Dia beda sendiri. Oke, ya, mari kita berikan plus untuk teman-teman kita. Ternyata nggak gampang ya ngomong tentang diri kita, terutama dengan kebertubuhan kita. Melihat orang lain juga kayaknya susah untuk melihat tubuh orang lain ya. Mungkin karena memang kita itu sangat terobsesi dengan tubuh kita ya, entah positif atau negatif ya. Misalnya dia seseorang tidak dapat mengubah parasnya, dan nanti kita akan melihat bahwa di dunia kita sekarang ini justru terutama dengan rekayasa genetik ya, orang itu bisa
mengubah parasnya. Jadi kita seringkali ternyata sangat mahal ya untuk mengubah paras kita. Nah, sementara kita akan ketemu dengan banyak pribadi yang tidak bisa mengubah parasnya, seperti adegan dalam film ini. Sekarang saya ingin kalian melihat adiknya itu ya. Ya, masyarakat punya istilah idiot ya. Nah, kalian punya istilah lain nggak untuk dia? Kata idiot itu kata yang populer beberapa tahun yang lalu. Untuk sesuatu yang kita pandang agak lain, kita langsung menggunakan kata idiot. Karakter ini juga secara sosial bergumul dengan tubuhnya. Kakaknya ini petinju ya, nggak tahu banyak tentang musik ya.
여기 유명한 노래잖아요. Nah, kita akan melihat secara sosial orang-orang yang kita sebut ya punya talenta ini bagaimana ketika dalam masyarakat yang lebih luas. 신기하니까요. 여기 앉는 사람 구경하는 같이 있는 제일 잘 제일 먼저. 아니 와서 보면 바로 딱 안 되는 거예요. 오늘 됐다고 생각해요. 네? 그럼 뭐? 내가 또이 아이를 이제 일반 무신상과 전체 대상 발표를 일반부 3등 문여인, 일반부 2등 고준희, 일반부 1등 이하영. 오늘 전체 대상 발표를 하겠습니다. 전통과 명예를 전하는 제26회 프레데릭 피아노 콩쿠르 명예의 대상 고등부 김환호. Oke, satu kalimat untuk yang Bang Bode jaga melihat, Mbak. Shock, shocknya di mana, Mbak? Kirain bakal menang, ternyata dapat juara harapan aja tidak. Dan mengapa dia tidak menang? Karena dia tidak ikut kursus piano. Kamu nggak ikut kursus piano di tempat yang resmi. Jadi cara bermain piano itu otodidak.
belajar dari mbak-mbak yang tadi kakinya bilang satu karena ditabrak orang ya. Nah, dia belajar piano dari orang yang sudah dianggap sebagai Mozartnya Korea waktu itu. Tapi itu ternyata nggak cukup buat juri profesionalnya. Kamu harus ikut kursus biar bisa dapat juara. Gimana Mbak? Jangan memandang orang sebelah mata ya, dan ternyata masyarakat kita ternyata memandang kita itu pertama-tama memandang suka atau biasa. Yuk, kurang adil ya, kurang adilnya di mana? Bahkan menurut kakaknya tadi dia mendapat aplaus paling meriah. Dia championnya. Ya, orang-orang yang tahu bahkan pianis yang memiliki disabilitas itu ya kita lihat tadi ya dari mimik mukanya itu sangat menyentuh permainan dia. Yuk, Mbak. Walaupun di setiap orang memiliki kekurangan, pasti memiliki satu kelebihan. Oke ya, bahkan ketika mungkin secara sosial kita dianggap memiliki kelemahan, seseorang itu pasti memiliki kelebihan. Saya akan lanjut ke sini, tapi sebelum sini saya ya, karena kualitas suara setiap video itu beda-beda. Sekaligus nanti kita mau tanya ya, kalau masyarakat kita itu masih memandang kita berdasarkan kesempurnaan tubuh kita, lalu agama punya tempat di mana? Now, husband and wife? Yes. Okay, just tell me your names, please. My name is Marcelito Poloy. Marcelito, and you are? I am Joanne Poloy. And where are you going from? We are both from the Philippines. Now, you're not the actor, are you? Okay. So, the reason why I'm here is to support the culture. Okay, good. My husband, he has a very hard life in the Philippines, but then he won the Philippines Got Talent. Did he win? Yes. What year? 2001. I'm going to ask you one last question. Are you here to win it? Yes. Good. Let's do it. That's it.
Teman-teman komunitas agama kita tuh bisa memberikan rekognisi ya pada teman-teman yang secara sosial seringkali tidak dianggap orang aneh. Ini laki atau perempuan kalau kita biasanya cuma melihat satu suara ya. Lalu ternyata, dan ini saya kira tempat agama ya. Jangan khawatir, ini pendek kok, nggak lama ya, 5 menitan saya kira. Nah, di sekitar kita itu ada kelompok LGBT dan ada pesantren waria. Tempatnya di Kota Gede kalau kalian pengen berkunjung ke sana. Terutama teman-teman muslim ya selama bulan Ramadan. Saya kira baik. Nah, mari kita coba lihat sebentar ya. Juga yang punya hak untuk beribadah, karena kami dilarang beribadah karena waria harus boleh beribadah kalau sudah bertobat menjadi laki-laki. Jadi begitu katanya. Siapapun berhak untuk beragama, siapapun berhak untuk menghadap sama Allah bersama Tuhan yang diyakini seperti itu. Bagi saya bahwa insting ketuhanan atau mengulangi ketuhanan itu adalah perkara yang tidak bisa diganggu gugat. Kita pernah dibubarkan oleh kelompok fundamentalis ya, di mana waktu pembubaran itu mereka membawa saya ke banyak perubahan dan disaksikan oleh banyak tokoh-tokoh masyarakat, banyak orang gitu. Tapi saya yakin bahwasanya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita melatih kawan-kawan pengamen dan pekerja seks untuk mempunyai pekerjaan alternatif sehingga tidak menggantungkan pekerjaan dari situ, tetapi akan mempunyai pekerjaan yang baru yang lebih punya martabat di masyarakat, lebih baik di mata hukum. Seperti bahasanya orang Arab, an-nasu a'da al-majahil. Kecenderungan manusia itu akan memusuhi apa yang belum mereka pahami, atau manusia akan cenderung memusuhi suatu hal yang berbeda atau yang belum mereka pahami. Maka
menurut saya hal mutlak. Sehingga sebenarnya yang perlu kita lakukan sederhana sebenarnya. Bagaimana kita memahami orang? Ya maka lakukan komunikasi dialog. Ini orang-orang seperti itu bisa diterima di masyarakat. Terus dalam hal pekerjaan juga kita kan nggak usah dilihat dari suatu ciri-cirinya gitu kan. Kita punya kemampuan, punya keahlian untuk mereka yang punya usaha bisa memberikan kemampuan. Oke, rekan-rekan, karena kita beragama, melihat teman kita yang bertato, bertindik, seperti Marcelito Pomoy, seperti teman-teman di pesantren Baria, kita bisa melihat dengan mata lain. Orang tidak dapat mengubah parasnya, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap orang itu. Buat teman-teman Muslim, selamat berbuka puasa. Ya. See you next Tuesday. Ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya.